Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang. Gelap ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Nah, mahasiswa melihat kegelapannya. Presiden Prabowo melihat yang terang, kan biasa aja. Bagi mahasiswa, mesti disebutkan bahwa sekarang Indonesia ada dalam kegelapan supaya pemerintah berupaya untuk membuat Indonesia terang. Dan ketika semua ini dibuat, maka nggak akan ada yang namanya Indonesia gelap ini muncul. Kita cuma perlu itu. Dan itu semua nggak bisa terwujud karena setiap suara dari masyarakat itu dianggap penolakan, dianggap kritik, dianggap anti. Justru saya menyuarakan hal seperti ini dengan semua resiko yang nantinya muncul adalah bentuk saya betapa saya sangat-sangat mendukung Indonesia ini menjadi negara yang baik. Dan kita masih ada pemerintahan. Dan salah satu bentuk dukungan adalah kritik yang objektif. Itu yang sulit dipahami oleh semua orang di dunia ini. Dukungan itu bukan pujian doang gitu. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa dia mendapatkan kritik yang baik. Di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Kan keren. Indonesia di atas Jerman ya, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Jadi di 2050 Indonesia akan terang benderang. Logikanya supaya terang benderang mesti ada kegelapan dulu. Kan terangnya itu nanti tahun 2050 bukan sekarang. Jadi kita mulai mendeteksi psikologi Presiden Prabowo yang mulai merasa tersinggung karena dianggap Indonesia dalam kegelapan. Tapi logika Presiden justru menerangkan bahwa kita dalam keadaan kegelapan karena itu tugas Presiden untuk membuat Indonesia terang. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Tapi persoalannya pemberlakuan efisiensi itu bukan berarti pemotongan anggaran semata. Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong. Anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan. Karena kami ngasih makan gratis, maka anggaran ini harus dipotong. Bukan begitu efisiensi. Efisiensi itu untuk yang bagus-bagus, cari sumber-sumber produktif untuk membiayai. Kalau cuma mau ngasih makan gratis, lalu mengambil anggaran yang menyebabkan orang kehilangan lapangan kerja, di infrastruktur, di pendidikan, dan sebagainya, ya itu namanya bukan efisiensi. Selama tidak dari diri mereka sendiri yang membuat peraturan efisien ini melakukan sesuatu atas diri mereka sendiri, maka nggak akan ada masyarakat yang bisa apresiasi. That's it, as simple as that gitu loh. Selama kalau kita minta orang mengorbankan sesuatu, maka korbankanlah dulu diri kita sendiri. Sesimpel itu, itulah pemimpin, itulah wakil. Ini saya tidak, it's not rocket science gitu loh. Untuk paham, jadi nggak perlu pemerintah mikir formula kayak gimana pun. Kita butuh efisiensi, kita sepakat, kita butuh efisiensi. Ini as simple as political will yang tidak dirasakan masyarakat sama sekali. Karena ketika kita sedang susah-susahnya, semua elemen dari birokrasi itu sedang susah-susahnya, kita lihat di televisi sedang karaoke pejabatnya di fasilitas yang mewah. How can be masyarakat bisa menerima itu? Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk paham hal-hal kayak gitu. Jadi jangan dibawa A, B, C, D. Tunggu. Kamu mau beres ini, kamu baru beres ini, kamu mau beres ini. Kami dukung. Tapi apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri sehingga kami tahu kamu melakukan ini untuk negara ini. Dan itu tidak, sekali lagi aku tekankan, tidak merugikan pejabat itu sama sekali. Mereka kehilangan mobil dinas 0% kerugian yang mereka rasakan. Dan itu terjadi di semua negara. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Saya paham, tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Di luar negeri ya gitu-gitu aja. Once kita ke luar negeri, kita bisa melihat menteri di transportasi umum. Kita bisa lihat wakil menteri membaur dengan masyarakat, tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Di Swedia itu, di Swedia, di negara-negara Skandinavia, atau di negara yang kita bisa bandingkan, Vietnam sekalipun. Tidak ada pejabat, tidak ada pemerintahan di seluruh dunia ini yang memfasilitasi pejabatnya lebih mewah dari Indonesia. Dan saya siap menanggung semua resiko atas apa yang saya omongin. Dan stand saya tetap sama. Ada yang tiga serangkai ini ya, para tokoh-tokoh kita ini, Roy Suryo ya kan, Dr. Tifa, Pak Risman itu juga ya. Tapi masalahnya ya bang, apresiasi, tapi kalau pendukungnya kayak Tongsi juga nggak bener juga bang. Gimana sih? dengerin dulu. Kampret, jangan sebut nama gua ya. Lu jangan, orang lagi ngomong lu jangan ngomong. Mendingan dengerin dulu bapak itu ngomong apa. Otak lu Ya, konslet kali ya.
Saya Iya ini benar bicara juga Bang tentang orang Toksis. awam ya. Motong-motong omongan orang mulu emang dari tadi tuh. Gini, itu kan kalau kita lihat, itu kan sudah masuk dalam persidangan dan pengaduannya juga kan sudah masuk. Nah, mari aja kita Ini tinjau, kita IR lihat, Dantra lagi aneh. kita dengar, ya kan? Kita dengar, kita tonton dia sampai kapan tuh. Nah, sekarang kalau masalah ijazah, ya mau ini Bang Suryo ini, dia cari aja itu teman-teman yang satu kuliah, dia kumpulin, dia tanya benar nggak ini si Jokowi ini satu kampus kalian tahun sekian, kan gitu, ya kan, di kampus mana, di Kehutanan, iya, cari teman-teman yang di Kehutanan. Kalau mungkin di nuansanya kita masih menganggap ada kebohongan dari mana tuh, UGM ya? Ya, dia di mana, di UGM itu? SD. Enggak. Maksudnya SD, bukan UGM, SD. yang benar nih. Nah, kalau kita tidak percaya itu keterangan dari dosen-dosen, rektor atau UGM itu, kan gitu. Jadi kita mau percaya kepada siapa? Masalah itu tadi mediasi itu kan ujung-ujungnya kan perdamaian itu. Kalau mediasi, ya ujung-ujungnya perdamaian. Nah, ini memang masih masuk dalam Belum masalah tentu penyelidikan juga tentang Bang. Belum administrasinya. tentu ujungnya perdamaian Bang. Gini, Kampret, ini saya kalau mau orang tanya. lagi ngomong lu jangan motong biar bapak itu ngomong. Lu siapa Iya. sih Kucuk? Dari Iya, tadi lu dari ribet tadi banget tuh, motong-motong Kucuk. mulu kan. Iya hostnya aja nggak Lu komen, gua yang ngomong lu komen motong, Kucuk. lu nyelip. Ribet Lu kayak banget titik lu Kucuk. lama-lama lu nyelip lu. Hostnya aja kagak komen, apa jadi lo yang komen sih Tongsis? Orang dikasih ngomong dong. Lo jangan Gua aja- narsis gua jadi diem. orang. Semua Pantes nama orang lo ngomong, Tongsis, gua narsis lo diem. jadi orang lo. Semua Pengen orang banget ngomong ngeliat gua lo sama diem. penonton Lu lo, tuh kayak Kucuk. titit tau nggak? Gaya-gayaan Orang lo. lagi ngomong nyelip-nyelip. Aduh. Biar kasih ngomong dulu bapak Udah, itu. diam lo mendingan ngocok mendingan ngocok turun ngocok. Dengerin dulu Marwan. Nah, jadi memang betul kalau kini kita biarin ijazah palsu, ini akan virusnya sangat sekali ya, bagi negara, kemudian bagi kita juga anak-anak, ya kan, boleh aja buat surat palsu, ijazah palsu, lamar ya kerja kemana, kalau ke perusahaan gak ada masalah. Kalau yang bersangkutan untuk pekerjaan itu ke pemerintahan kan udah susah kita, ya kan, nanti bisa-bisa saja itu ijazah palsu, kan gitu. Nah, ini betul juga. Hanya aku berpedoman ya, berpengalaman ini mulai dari tahun 2008, 2010 ya. Sampai sekarang, setiap ada gagasan-gagasan pemerintah yang mau dibenam seperti tentang korupsi, tentang apa, maka itu ada aja para tokoh-tokoh kita, ya, pejabat-pejabat tinggi kita mencari keributan di negara supaya hilang masalah pemikiran masyarakat tentang itu. Jadi mengalihkan pemikiran. Nah, itu yang saya pelajari. Tapi alih-alihnya nanti apa yang dituntut ini semuanya bohong semua. Nah, buktinya udah 2 kali lah di pengadilannya itu ijazah Jokowi itu kan selalu menang tuh dalam. Nah, sekarang pemerintah sedang fokus membangun negara, mempertahankan negara, membasmi korupsi. Kan gitu ya kan? Gue dengernya dari tadi. Oh, udah ada yang dulu. Kalau kalau Suaka ini jelas ini sekali Poinnya aja, tetap Bang, saya poinnya. ngomong di mana-mana selalu dia bantah karena dia membenam Jokowi. Aku ini bukan benam Jokowi, bukan benam siapa-siapa. Aku netralitas ini. Aku udah bilang, ya, harap mampus aku nggak mati duduk aku kalau pernah aku mendukung Jokowi. Gak pernah. Udah Marwan, lo belum kenal gue di Komal udah Betul. diem. Oke. Udah sering kok aku Pak Marwan nengok cepat Suaka ya. ini. Pak Marwan nanti saya suka. Nah, jadi Jangan kira-kira sok tahu begitu. lo. Jadi Bilang-bilang masalahnya termul. sekarang itu kan sudah ada pengaduan, berkasnya. Tinggal kita menunggu bagaimana itu pengadilan hakim meminta itu ijazah
aslinya Jokowi, karena dia bilang kalau hakim pengadilan nanti meminta itu diperlukan, saya kasih yang aslinya. Kan itu yang dibilang. Ya. Pada saat ditemukan dia, kita tunggu aja. Kalau memang itu, jadi jangan terlalu ribut di Abang ini, Jadi abang ini dari tadi ngoceh-ngoceh tapi nggak paham Bang Marwan ini. Ini perdata Bang, nggak mungkin ijazah itu mau ditunjukkan. Gimana sih Bang? Kalau sudah Begini, ranahnya Bang pidana, Kuda. nah mungkin bisa. Itu loh, tidak Bang Kuda. tidak ada haknya Pak Jokowi untuk mengelak kalau sudah ranahnya perdata. Sampai 3 kali dia dipanggil tidak datang, dia akan diambil secara paksa. Ini perdata, bos, perdata. Sampai mati juga kau nggak bakalan ditunjukkan. Gimana sih ente ini? Dari tadi goceh dari tadi tapi nggak paham. Bingung juga Loh, kita dengar diskusi nggak? kayak gini. Gini Kuda, dengar nggak apa yang saya bilang? Pak Jokowi bilang apabila dibutuhkan oleh pengadilan ijazah saya itu untuk dihadirkan. Iya, Maka saya itu kan hadirkan. ranahnya pidana. Paham nggak? Ini ranah perdata, Iya. Bang. Ya, Aduh, kita tunggu. ngerti dia nih. Kita tunggu sampai ke Konteksnya pidananya. beda Kalau ini Marwan, konteksnya beda. prosesnya Ini masih dalam tuntutannya proses perdata Marwan. Cukup. Oke, Sasuke, silakan Sasuke. Tadi ngoceh-ngoceh Bang Marwan, tapi kami nggak mudeng apa yang Anda Lu jangan sampaikan. ngomong mulu lah. Oke, Nih, Sasuke. udah kita Diam, sama Sasuke udah deh. nih. Kayak Diam dulu, titit nih, kamu, lama-lama kamu nih juga kasih nggak lah Marwan paham. ngomong lah. Ngotot aja nggak Oke, paham selesai, kau. Bang Marwan, selesai. Kami Silakan. kalau Lu yang ngotot biar aja dia ngomong. orang 3 ini kalau punya pendukung kayak kau Tongsi, positif mereka ini masuk penjara Tongsi. Coba pendukungnya Nggak kayak saya ada, kayak mana netral. mungkin, Nggak nggak pasti emang masuk sembarangan. penjara mereka. Ah, Yelah. ngaco Oke, aja silakan. lu, penjara Insinyur. kan Ngaco sembarangan, lu itu. ngaco. Lu yang ngaco. Silakan Insinyur Sasuke, silakan. Yang lain di mute. Jadi lanjut. Lanjut Bang Dantra dulu, Bang Dantra, Bos. Oke, assalamualaikum Bang Dantra. Silakan Insinyur Dantra. Waalaikumsalam. Silakan Insinyur. Iya, kan jadi pertanyaannya Jokowi kemana gitu. Walaupun itu perdata, pidana, dia harus taat sama hukum. Jadi seolah-olah dipermainkan itu hukum. Malah dia terbang ke luar negeri, menghadiri pemakaman. Yang lucu. Kalau dia memang cinta damai si Jokowi, cinta damai, ini Jokowi datang, bukan datang tuh istilahnya ya walaupun itu perdata gitu ya, atau dia lihat tadi dalam negeri gitu ya, itu kan memang jelas-jelas ini kita udah melihat seperti ini dibuat ribet, dibuat permasalahan di negara kita ini karena Jokowi itu suka menikmati kegaduhan ini gitu loh kawan-kawan. Ini sebenarnya receh, ini jasa sebenarnya ini emang seolah-olah ini memang nih biar dia Jokowi ini di mata masyarakat nih terjolimi gitu. Inilah kita nih udah diperlihatkan gitu. Kita ingat ya Prabowo ya, sampai ada lagu Dawai apa tuh yang nangis-nangis tuh yang Prabowo di apa tuh sama Anies tuh di kasih nilai kan jadi seperti Ya, itu. 100 dari 11 dari 100. Nah, jadi seolah-olah ini Jokowi terjolimi nih. Wah, rakyat melihat kasihan banget tuh Jokowi ya. Soalnya itu yang dibuat Jokowi. Naiklah nih seolah-olah nih Jokowi nih, berat. Ada Gibran tuh. Ini lagi digaungkan lagi 2029 Jokowi naik lagi nih. Ini lagi digaung-gaungkan nih. Jadi seperti itu ini. Sebenarnya ini apa ya? Seolah-olah ini memang udah direncanakan sama Jokowi nih. Dia sampai bicara saya dihina, saya dicaci, difitnah, saya diam. Itu dari mukanya melas biar nih rakyat melihat nih. Kasihan nih Jokowi ya, kasihan Jokowi. Padahal dia yang membuat hancur negara kita. Padahal dia yang membuat gaduh di negara kita. Itu loh. Kita tertipu dengan pakaiannya, dengan mukanya, dengan gerak-geriknya. Padahal dia yang membuat hancur. Kalau dia seorang negarawan waktu dia jadi presiden, bekas presiden, dia akan memihak ke rakyat supaya rakyat jangan gaduh gimana.
Kalau memang itu ijazah asli tunjukin aja lah. Udah ini niatnya kan nggak mau bikin gaduh. Walaupun memang itu nggak ada kewenangan gitu untuk istilahnya menunjukkan, tapi kan dia melihat nih rakyat nih, woi rakyat lagi gaduh gini, habis supaya gimana dia mendamaikan itu tunjukkan. Kan itu poinnya, makanya gue bilang ini sandiwara Jokowi. Ini udah direncanakan jauh-jauh hari gitu loh. Ini biar ini rakyat kita kan tahu sendiri orang ya, manusia-manusia Indonesia nih kalau melihat seseorang di apa istilahnya teraniaya ya tertindas